Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Kesos, welcome back to Kesos Bersuara Podcast bareng aku, Ayu Alia Zahra yang bakal nemenin kalian nih di episode 2 hari ini. Emang agak sedikit berbeda ya dari episode sebelumnya, karena di episode sebelumnya itu kita masih bisa ngobrol-ngobrolnya tatap muka langsung, tapi kali ini karena sedang diberlakukannya PPKM, jadi kita ngobrol-ngobrolnya itu cuma bisa lewat virtual aja. Tapi tenang aja, pastinya nggak akan kalah serunya sama episode sebelumnya. Karena kita tetap bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kakak-kakak yang keren banget nih pastinya. Nah, oke, sesuai judul, kita bakal ngebahas mahasiswa baru itu harus apa dan bagaimana sih. Mulai dari apa aja yang harus kita lakuin ketika kita sudah keterima di Kesos UIN Jakarta. Nah, yang selanjutnya nanti narasumber kakak-kakak juga bakal ngebagi cerita sama pengalamannya tentang PBAK dan kehidupan awal perkuliahan. Dan nanti juga di akhir kakak bakal ngebagi tips dan triknya nih menjalankan perkuliahan terutama secara daring. Nah, cocok banget kan nih buat kalian para maba Kesos UIN Jakarta 2021 yang bakal ngerasain belajar online untuk pertama kalinya tapi di dunia perkuliahan. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa ngobrol panjang lebar lagi, langsung aja kita sambut narasumber kita yang udah bersama kita dari tadi. Ada Kak Haikal dan juga Kak Irgi. Halo Kak, Assalamualaikum. Gimana nih Kak kabarnya? Baik kan ya? Pada sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang banget nih akhirnya kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol, berbagi cerita sama pengalaman. Oke, FYI nih Sobat Kesos, kalau Kak Haikal dan juga Kak Irgi adalah mahasiswa Kesos UIN Jakarta, di mana Kak Haikal itu di angkatan 2018 dan Kak Irgi itu di angkatan 2019. Mereka juga adalah SC dan OC PBAK Kesos UIN Jakarta di tahun kemarin, tepatnya di tahun 2021, di mana pertama kalinya PBAK itu dilaksanainnya secara online. Boleh dong Kak, sapa-sapa Sobat Kesosnya nih, dan sedikit perkenalan, silakan. Haikal duluan, Kak Haikal. Ya, Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Muhammad Farhan Haikal, biasa dipanggil Haikal. Gue ini angkatan 2018. Untuk semester kalian bisa menghitung sendiri lah ya, semester berapa. Sudah ingin mendekati akhir dari perkuliahan, tapi untuk saat ini karena kita mengadakan online dan tidak bisa tatap muka, ini cuma sebatas perkenalan mungkin dari saya, itu aja. Saya silakan Mas Irgi. Kayak kalau kayak gini. Ya, perkenalkan nama saya Irgi Ramadan, mahasiswa Kesos UIN Jakarta semester 4 naik semester 5. Ini itu aja sih untuk perkenalan. Oke, berarti kalau Kak Irgi semester 5, kalau Kak Haikal berarti semester 7 ya Kak? Ya, betul. Oh iya Kak, aku mau nanya nih, kalau boleh tahu akhir-akhir ini tuh lagi sibuk kegiatan apa aja nih Kak? Kak Haikal dulu mungkin. Mungkin untuk saat ini ketika kalian mencapai semester 6 itu akan diadakannya praktikum 1 kalau di Kesos tersendiri. Lanjut lagi setelah semester 6 kalian juga bakalan menghadapi namanya praktikum 2, karena di Kesos ini berbeda dengan jurusan yang lain. Yang di jurusan lain itu mempunyai KKN, kerja kuliah nyata, tapi kalau di Kesos sendiri itu adalah mempunyai yaitu namanya praktikum 1 dan praktikum 2. Dan praktikum 1 ini praktikum 1 kemarin itu terdapat di lembaga masing-masing, lembaga sosial, dan untuk di praktikum 2 ini akan diadakan mungkin di daerah, di masyarakat atau di domisili masing-masing. Kalau kegiatan nih Kak, selain berkuliah lagi ngejalanin kegiatan apa? Paling ada dagangan kali yang lagi didagang. Kalau organisasi juga ada. Tetap jalan ya Kak berarti? Tetap jalan. Kalau Kak Irgi sendiri nih, lagi sibuk apa akhir-akhir ini kegiatannya? Untuk sibuk, mungkin udah nggak terlalu sibuk banget ya, dikarenakan udah UAS juga udah keluar nilai semua untuk semester 4. Mungkin udah ya di rumah doang sih, lagi PPKM gini juga di rumah doang, nunggu PPKM kelar mungkin. Untuk nggak ada kegiatan lagi sih selain kuliah, soalnya kan untuk semester 4 udah kelar dan
tinggal nunggu semester 5 nanti di bulan September baru kita masuk. Tapi untuk organisasi juga tetap jalan ya Kak? Alhamdulillah organisasi masih jalan sih. Masih rapat, mungkin rapat-rapat HMPS, rapat-rapat yang lainnya masih online sih dikarenakan PPKM kan. Belum bisa ketemu sama teman-teman. Jadi walaupun lagi pandemi kayak gini, kegiatan-kegiatan lain organisasi itu tetap berjalan baik ya, tetap produktif lah ya intinya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, ceritain dong kenapa milih Kesos UIN Jakarta. Kak Irgi dulu nih. Kenapa milih Kesos UIN Jakarta ya? Sebenarnya kan dulu SMA tuh ngambil jurusan IPS kan dari SMA. Terus pas lulus itu sempat dapat dari sekolah tuh jatah SNMPTN, itu juga ngambil UIN sebenarnya, Kesos UIN juga, yang keduanya di UN-nya ilmu komunikasi tetapi nggak keterima. Nah, terus emang tadinya niatnya mau kuliah di Ilkom kan, tapi sering berjalan waktu kayaknya untuk penjurusan sosial lebih masuk dari ini sih, dari jurusan saya sebelumnya, jadi saya masuk di kesejahteraan sosial sih itu. Nah kalau dulu mah belum mikir kayak sampai jauh banget sih, belum sampai mikir kayak Kesos ngapain, yang penting kayak dulu lulus SMA tetap kita masuk ke jurusan sosial, terus kuliahnya jurusan sosial lagi biar nyambung aja sih. Paling kalau dulu kenapa masuk Kesos UIN sama deket dari rumah. Oh jadi intinya dekat dari rumah dan dari yeah. SMA juga IPS gitu ya, jadi yeah, ambilnya Kesos. Oke. Kalau dari Kak Haikal sendiri gimana nih Kak? Kenapa milih Kesos UIN Jakarta? Untuk pertama ketika gua memilih Kesos itu sebenarnya dari ada abang kelas gue yang berada di kesejahteraan sosial ini. Tapi untuk sebelumnya sebenarnya gue bukan berada di kesejahteraan sosial tersebut, karena gue sebelumnya ada di jurusan lain atau di fakultas lain yang ada di UIN juga. Nah, karena gue kurang serak atau kurang meminati di dalam jurusan tersebut, ketika gue ngelihat progres kakak kelas gue yang berada di kesejahteraan sosial dan mengetahui kultur apa saja yang ada di kesejahteraan sosial, nah dari itu gue tertarik untuk mengikuti ataupun untuk daftar ujian lagi untuk masuk ke kesejahteraan sosial, dan alhamdulillahnya masuk sampai sekarang. Jadi emang tertarik ya Kak dengan kesejahteraan sosial ini. Ya, kalau Kak Haikal sendiri masuk Kesos ini lewat jalur apa? Mandiri, lewat jalur SPMB mandiri. Mandiri ya. SPMB Mandiri. Nah, kan Kak Haikal masuk lewat jalur SPMB Mandiri nih. Nah, proses setelah kakak keterima itu yang kakak lakuin tuh apa? Apa kakak langsung daftar ulang lewat webnya UIN atau nyari-nyari informasi mengenai UKT-nya dulu nih? Boleh dong Kak ceritain dari awal sampai akhir gitu. Kalau pas keterima gue masuk, pertama kali yang gue lakuin, gue ngechat kontak yang kontak person yang ada. Biasa itu kan di HMPS juga nyertain lah kontak person yang ada di flyer HMPS. Nah di situ gue untuk bertanya-tanya lebih lanjut kepada cutting gue yang yang berada di kontak person. Itu gue menanya tentang UKT, tentang kuliah, tentang apapun itu, dan gue juga sering menggali informasi yang ada di kesejahteraan sosial itu sendiri. Maka dari itu gue setelah keterima, hal yang pertama gue lakuin ya gue langsung nyari kontak person yang ada di kesejahteraan sosial itu sendiri. Berarti lewat nyari flyer kontak person itu lewat Instagram ya Kak berarti? Ya, lewat Instagram. Jadi untuk kayak informasi UKT ataupun yang lain itu emang udah setelah masuk ke grupnya Kesos ya, Kesos 2018 gitu. Sebelumnya gue belum tahu tuh ada grup, tapi gue langsung kontakin aja gitu, karena ketika awal keterima pasti kita belum tahu ada grup. Nah setelah itu baru kita kontak person yang ada, kita didata, baru kita dimasukin grup. Tuh alurnya. Oke, lanjut ke Kak Irgi ya. Masih sama nih pertanyaannya kayak ke Kak Haikal tadi ya. Kalau Kak Irgi sendiri masuk Kesos itu lewat jalur apa? Jalur sama sih sama kayak Kak Haikal, gue masuk Kesos masuk jalur SPMB Mandiri sih. Kalau kan pas SNM ngambil Kesos nggak terima, terus gue lagi di Mandiri alhamdulillah terima. Oke, sama ya kayak Kak Haikal lewat jalur SPMB Mandiri nih.
Berarti setelah keterima, hal apa nih yang Kak Irgi lakuin? Nyari kontak personnya di Instagram atau nyari-nyari informasi pelatih dulu atau langsung aja daftar ulang di webnya UIN? Sebenarnya pertama nyari kontak di Instagram sih, kayak kan sekarang ada juga tuh bener ada kontak person. Nah itu kebetulan pas kontak person tuh di angkatan 17 itu masih kontak person angkatan 17 dan gue langsung ngabarin angkatan 17, katanya langsung datang aja ke depan SC buat daftar ulang. Dan kebetulan banget pas daftar ulang ketemunya Kak Haikal. Itu pertama kali tuh ketemu sama Kak Haikal buat daftar ulang pas gue maba. Itu pas ketemu di situ dan terus langsung gue daftar ulang. Kan kebetulan jarak dari rumah ke kampus kan nggak begitu jauh ya. Jadi pas ngabarin tadi malam keterima, pagi ngeliat kontak ngabarin, terus sore langsung datang ke UIN tuh. Pas pertama sih main dulu ke UIN, itu langsung ketemu Kak Haikal, terus besokannya langsung daftar ulang. Jadi mumpung deket kan langsung samperin aja deh sekalian kan kumpul-kumpul gitu. Ternyata di sana juga kating-katingnya atau kakak-kakaknya nyambut dengan baik gitu untuk maba-mabanya karena masih daftar online kan, masih kita ketemu ngobrol gitu sih. Berarti antara Kak Haikal sama Kak Irgi ini sama ya, nyari kontak personnya dulu di Instagram. Ya aku juga sekalian mau nginfoin buat kalian yang nonton dan yang dengerin juga, kalau Instagramnya Kesos itu ada di @kesos_UIN_Jakarta nih. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Mau nanya ke Kak Haikal nih, Kak, kan podcast ini bakal didengar sama ditonton sama mahasiswa baru ya. Boleh dong Kak kasih gambaran PBAK itu apa dan gimana, apalagi kan sekarang masih pandemi nih, kemungkinan juga PBAK-nya bakalan online. Jadi PBAK itu gimana Kak? Sebelumnya bagi yang belum tahu PBAK itu artinya pengenalan budaya akademik kampus. Jadi ketika kalian masuk sama aja kayak ospek gitu, tapi ketika kalian masuk pertama kali ke kampus, kalian akan dijajaki untuk mengetahui budaya yang ada di kampus ataupun di jurusan itu sendiri gitu. Jadi setelah mengikuti pengenalan budaya yang ada di kampus, kalian mengikuti budaya yang ada di jurusan. Nanti ada berbagai materi ataupun berbagai acara yang disajikan oleh jurusan masing-masing, itu mengenai budaya-budaya apa yang ada di jurusan masing-masing tersebut. Dan di situ juga akan memperkenalkan apa saja yang ada di kesejahteraan sosial yang akan dipelajarin di kesejahteraan sosial. Mungkin nanti juga sama kakak-kakak tingkatnya akan diberitahukan apa saja mata kuliah yang ada di kesejahteraan sosial ketika kalian para maba yang ingin lebih tahu mengenai mata kuliah tersebut. Nah, untuk pengenalan budaya akademik kampus ini, kalian bakalan mungkin disajikan dengan ada yang namanya materi-materi ketika nanti mulai dari ini saat di online ya, cuma batas materi-materi yang ada berbeda lagi dengan yang ada di offline, karena yang ada di offline tersebut itu lebih adrenalinnya tuh lebih kuat karena kalian juga tatap muka dengan teman-teman kalian, berbeda dengan yang ada di online. Kalian cuma sebatas melihat visual yang ada, tapi kalian belum bisa merasakan feel kepada teman yang baru masuk kampus itu sendiri. Tapi jangan minder juga, nanti juga bakalan ada waktunya untuk kalian saling bertemu tatap muka untuk berjumpa pikiran satu sama lain. Pasti masih ada waktunya ketika kalian nanti PBAK juga yang online juga nggak bakal kalah seru dengan PBAK yang offline. Nah, nanti dibuat oleh kakak-kakak tingkatnya sebagaimana caranya untuk membuat keseruan yang ada di PBAK online tersebut. Gitu. Arti secara garis besar PBAK itu pengenalan budaya kampus sama jurusan di Jakarta. Ya. Oke. Sekarang ke Kak Irgi nih. Kan Kak Irgi ini ngerasain namanya PBAK offline ya waktu 2019, dan ketika kemarin di tahun 2020 ngerasain jadi OC di PBAK online. Nah, apa aja sih Kak bedanya gitu antara PBAK offline sama PBAK online? Boleh juga di-share nih ke Sobat Kesos, serunya PBAK offline tuh kayak gimana? Karena aku sendiri ngerasain PBAK-nya online gitu. Untuk sharing ini sih ya, untuk keseruannya itu beda banget sih sebenarnya untuk offline sama
online, karena kan kalau offline kita bener-bener bareng-bareng nih, kita dari hari Senin selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita bener-bener bareng tuh, dari satu fakultas, bahkan beda-beda jurusan, dan terus nanti bakal ada PBK jurusan yang bener jurusan kita doang. Itu bener-bener kayak dapat banget sih untuk chemistry teman-teman. Jadi kalian bisa bertemu teman yang baru, bisa jumpa buka pikiran dan jiwa kan bareng-bareng ketemu teman-teman. Tapi nggak kalah seru juga sih sebenarnya untuk PBK online, ada pembelajaran juga sebagai, apalagi sebagai jadi panitia ya. Nanti mungkin kan PBK selanjutnya pun bakal anak 2020 yang bakal menjadi panitia. Itu tuh nggak bakal kalah serunya juga sih untuk jadi panitia. Dan untuk mabanya pun kita masih berjumpa online gini, masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol-ngobrol online. Sedangkan kemarin tuh untuk PBK Kesos tuh beda sendiri untuk online, dikarenakan kita menambah hari. Yang lain cuma sampai 4 atau 5 hari, kita sampai 6 hari, dikarenakan kita ada penambahan materi lah untuk teman-teman Kesos ini. Kita pengenalannya lebih dalam, lebih dari jurusan lain, kita lebih dalam biar kita lebih makin dekat juga kan, karena kita keluargaan di sini, kita biar makin dekat. Itu sih nggak kalah seru, nggak beda jauh banget sih sebenarnya. Dan teman-teman pun yang PBK online kemarin lambat laun lama-lama juga masih ketemu kan, masih bisa ketemu di kelas. Bahkan ada yang pembelajaran yang misalkan dia dari buku di perpus kan, ujung-ujungnya juga bakal ketemu gitu sebenarnya. Sama aja sih. Tapi kayaknya memang lebih seru PBK offline ya Kak. Jadi nilai lebih itu dapet gitu. Benar, karena bareng-bareng aja sih. Iya. Oke. Kedengarannya emang seru banget ya PBK offline ini. Pastinya nih maba-maba 2021 berharap banget buat bisa PBK-nya itu offline. Ya kita sama-sama berdoa aja ya teman-teman, supaya pandemi ini berangsur membaik, jadi nanti kuliah sama PBK-nya itu bisa offline. Ya, tadi kan Alia udah nanya nih, gue mau nanya balik dong, kalau gimana sih Alia pengalaman lu nih kan ngerasain PBK ya, yang gue jadi ketua pelaksananya, itu gimana sih rasanya sama pengalamannya? Kalau untuk PBK online ya sebenarnya agak kurang dapet feel-nya sih, karena kan kita cuman ketemunya di virtual aja nih, nggak bisa yang namanya ngerasain ketemu teman-teman langsung, ngerasain kuliah langsung tuh kayak gimana. Jadi ya gitu sih, kurang feel aja, kurang feel dapet sama teman-temannya gitu. Dan kayak kalau PBK online itu sebenarnya enak nih Kak kalau PBK online. Jadi kita kayak cuman duduk dengerin gitu kan, kayak kita bisa senderan, kalau misalkan kita aus pun kita tinggal minum. Tapi kan kalau PBK offline nggak bisa tuh, pasti kan ada aturan yang ketatnya kan. Kayak gitu sih paling. Dan capek juga sih lama-lama kalau duduk dengerin materi, kurang lebih kayak gitu sih untuk PBK, pengalaman aku di PBK online. Jadi emang sebenarnya dulu tuh berharap banget PBK-nya offline, karena emang masih pandemi, jadi PBK-nya emang harus online. Ya, tapi lagi nggak Bang Eka, tapi silakan kalau Bang Eka. ya gue juga mau nanya dah, kan kemarin kan gue sebagai SCPBAK ya, ini sebagai OC nih. Nah di dalam PBAK tersebut ada hal-hal yang lu bingungin nggak? Maksudnya di PBAK online yang kemarin ada hal-hal yang bingungin pas pelaksanaannya kah, atau nggak pas pendaftarannya, atau gimana? Ada hal-hal yang dibingungin nggak sih, biar maba-maba sekarang bisa tahu gitu kebingungan yang udah dirasain ketika tahun lalu? Kalau kebingungan sih dari aku sendiri nggak ada ya Kak, karena emang informasi yang dikasih, yang diberikan itu di grup terutama itu emang udah cukup jelas, mulai dari aturannya, terus dari kita harus pakai background ini, terus kita kalau misalkan kita mau izin itu harus bilang dulu. Jadi kalau yang dari dibingung dari PBK online sih nggak ada sih, aku nikmatin aja, enjoy aja, karena dari kakak-kakaknya pun yang tadi aku bilang udah ngasih informasi yang cukup jelas gitu, cukup dimengerti sama aku sendiri pribadi kayak gitu. Oke, boleh. Mantap. Oke. Mantap Kak. Aku mau nanya nih sama Kak Haikal. Jadi waktu masa-masa awal perkuliahan itu gimana sih Kak? Kakak langsung enjoy aja atau ada kendala
Karena kan pasti beda banget ya sama pas SMA gitu.